nggak sih kalian kepikiran kenapa manusia itu bisa berperilaku berbeda-beda? Ada yang mudah marah, ada yang sabar banget, ada yang aktif banget di sosial media, tapi ada juga yang lebih suka diam. Nah, ternyata perilaku manusia itu punya banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri maupun dari luar. Dalam psikologi komunikasi, perilaku manusia didefinisikan sebagai semua tindakan atau respon individu terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh dua hal besar, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini penting banget untuk dipahami, terutama saat kita ingin berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Pertama, faktor internal. Ini adalah segala hal yang berasal dari dalam diri manusia. Hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikologis dan biologis kita sendiri. Ada 4 aspek utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek biologis. Setiap orang punya kondisi fisik yang berbeda. Misalnya, seseorang yang sedang sakit atau kurang tidur akan cenderung lebih mudah tersulut emosinya. Bahkan, kadar hormon tertentu bisa mempengaruhi mood dan cara seseorang merespons orang lain. Yang kedua ada aspek psikologis. Motivasi, persepsi, emosi, dan kepribadian juga sangat berpengaruh. Misalnya, orang dengan kepribadian ekstrovert biasanya lebih terbuka dan komunikatif, sedangkan introvert lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri. Yang ketiga ada nilai, sikap, dan keyakinan. Nilai dan keyakinan membentuk cara seseorang menafsirkan dunia. Orang yang menjunjung tinggi kejujuran akan berperilaku berbeda dibanding yang menganggap kebohongan kecil itu wajar. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Menurut Abraham Maslow, manusia akan berperilaku untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Jadi, kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, wajar kalau seseorang sulit fokus pada hal-hal lain. Selain faktor internal, perilaku manusia juga dibentuk oleh faktor eksternal atau pengaruh dari luar diri. Yang pertama bisa dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar nilai, norma, dan cara berkomunikasi. Anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung memiliki pola komunikasi yang terbuka dan positif. Sedangkan anak yang tumbuh dalam konflik bisa memiliki kecenderungan menutup diri atau agresif. Selanjutnya ada kelompok sosial dan teman sebaya. Teman sebaya sering jadi faktor kuat yang memengaruhi perilaku. Fenomena peer pressure sering bikin seseorang menyesuaikan diri dengan kelompoknya, baik dalam hal gaya bicara, kebiasaan, bahkan opini. Selanjutnya ada budaya dan norma sosial. Budaya mengajarkan kita apa yang pantas dan tidak pantas. Misalnya, budaya timur menekankan kesopanan dan keharmonisan, sementara budaya barat lebih menghargai keterbukaan dan ekspresi diri. Selanjutnya, media massa dan media sosial. Media bukan hanya sumber informasi, tapi juga bentuk perilaku. Algoritma media sosial bisa memengaruhi opini publik, membentuk tren, bahkan mengubah cara seseorang menilai dirinya sendiri. Misalnya, seseorang bisa jadi konsumtif karena sering melihat gaya hidup ideal influencer di Instagram. Selanjutnya ada lingkungan fisik dan ekonomi. Lingkungan sekitar termasuk kondisi ekonomi juga berpengaruh besar. Orang yang hidup di lingkungan dengan tekanan finansial tinggi bisa menjadi lebih kompetitif atau justru mudah stres. Dan yang sering dilupakan ada faktor lain yang gak kalah penting, yaitu faktor spiritual. Dalam perspektif Islam, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran, tapi juga oleh hati dan iman. Keimanan dan kesadaran spiritual berfungsi sebagai kompas moral, membimbing manusia dalam mengambil keputusan dan mengendalikan dorongan negatif. Inilah yang juga dibahas dalam jurnal Dakwatul Islam, bahwa perilaku manusia yang baik bukan hanya hasil pembelajaran sosial, tapi juga hasil dari pemahaman agama dan nilai-nilai ketuhanan. Ketika iman seseorang kuat, ia mampu menahan amarah, berkata jujur, dan berbuat baik meskipun dalam tekanan sosial. Sekarang kita masuk ke bagian studi kasus. Dalam video ini, saya mengambil contoh dari sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan di jurnal Dakwatul Islam pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak bisa hanya dijelaskan dari sisi biologis atau psikologis saja, tapi juga dari dimensi spiritual dan nilai keagamaan yang ada di dalam diri seseorang. Penelitian tersebut mengamati bagaimana nilai-nilai keimanan dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat muslim, misalnya dalam kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ketika seseorang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi,
Ia akan berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab moralnya kepada Tuhan. Sebaliknya, ketika iman seseorang mulai lemah, perilaku bisa berubah, mudah marah, tidak jujur, dan kehilangan arah dalam berkomunikasi maupun bersikap. Misalnya, bayangkan seorang mahasiswa bernama Ilham. Ilham dikenal sebagai anak yang baik, rajin ibadah, dan sopan dalam berkomunikasi. Tapi setelah masuk di dunia perkuliahan, dia mulai terpengaruh oleh lingkungan barunya. Teman-teman barunya sering nongkrong sampai larut malam, kadang meledek nilai-nilai agama, dan lebih fokus mengejar popularitas di media sosial. Lambat laun, perilaku Ilham berubah. Dia mulai ikut gaya hidup mereka, meninggalkan kebiasaan ibadah, bahkan cara bicaranya jadi kasar. Dalam perspektif psikologi komunikasi, ini menunjukkan bagaimana faktor eksternal seperti kelompok sosial dan media bisa mempengaruhi perilaku individu, apalagi kalau faktor internal seperti nilai dan keyakinan sedang goyah. Kalau kita hubungkan dengan teori yang ada, perilaku Ilham bisa dijelaskan lewat beberapa pendekatan teori. Pertama, teori behaviorisme dari B.F. Skinner menjelaskan bahwa perilaku bisa berubah karena penguatan. Dalam hal ini, Ilham mendapat penguatan sosial dari teman-temannya ketika ikut berperilaku seperti mereka. Kedua, teori humanistik dari Abraham Maslow menunjukkan bahwa manusia yang akan mencari penerimaan dan rasa memiliki. Dan ketiga, teori kognitif sosial dari Albert Bandura menekankan bahwa manusia belajar dan mengamati orang lain. Dalam konteks psikologi komunikasi, pemahaman ini penting banget karena komunikasi bukan cuma tentang menyampaikan pesan, tapi juga memahami latar belakang psikologis dan spiritual dari lawan bicara. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut membantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif. Misalnya, ketika kita tahu bahwa seseorang sedang tertekan secara emosional, kita bisa memilih kata-kata yang lebih empatik. Atau ketika kita tahu budaya seseorang berbeda, kita bisa menyesuaikan cara berinteraksi agar pesan kita tidak disalahartikan. Kalau menurut kalian, contoh apa lagi yang bisa menunjukkan faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.